Oke, jadi kita mau summary-kan daripada pelajaran yang sudah kita pelajari. Dan kita belajar dari penggodaan Tuhan Yesus di padang belantara, di mana Yesus digoda oleh setan di ujung daripada 40 hari puasanya. Pertanyaannya, kenapa setan itu menggodanya kalau kamu anak Bapa? Kita tahu di sini godaan setan sangat menentukan kehidupannya, sehingga dia nggak mempercayakan akan kesempatan ini kepada malaikat-malaikat yang lain. Dan untuk taklukkan Tuhan Yesus, dia perlu turun tangan sendiri, karena ini sangat menyangkut akan kehidupannya setan. Artinya, apa yang setan mau katakan itu sudah dipikirkan matang-matang. Inilah yang sangat terbaik. Karena kalau dia gagal selama-lamanya. Dan kalau dia berhasil selama-lamanya. Jadi bahkan sampai intonasinya pun itu sangat dia pilih untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Dan cara setan yang terdahsyat untuk menggoda nggak diberikan kepada Kayafas, nggak diberikan kepada Yudas, tapi kepada Yesus. Karena ini adalah impresi pertama daripada setan bertemu langsung dengan Yesus dan dapat kesempatan untuk menggoda. Dan untuk Bapa mengirimkan anaknya, kita tahu di Yohanes 3:16, untuk digoda dan masuk dalam kandang daripada serigala. Itu menunjukkan bahwa betapa Bapa sangat mencintai kita, sehingga domba satu-satunya anaknya sendiri dia rela berikan. Dan dikatakan sebelum Matius 4:4, setan mengatakan, kalau kamu anak Bapa, ubahlah batu menjadi roti. Artinya setan mengharapkan Yesus melakukan sesuatu berdasarkan kebenaran bahwa Yesus adalah anak Bapa. Nah, dari kata-kata yang dia pilih, ini mendorong untuk Yesus melakukan itu. Dan metode yang sama dia lakukan kepada Hawa. Dia bilang yang berlawanan dari yang Hawa tahu, supaya Hawa bicara dan benar. Hawa melakukan hal yang diharapkan oleh setan. Dan di sini setan mendesak tanpa dideteksi agar Yesus melakukan sesuatu hal yang berdasarkan dia anak Bapa. Nah, pertanyaannya, kenapa dia mau melakukan? Kenapa setan mau agar Yesus melakukan seperti itu? Kita bisa lihat di sini, kalau orang yang sombong, yang tinggi hati, akan mudah tertipu dan terima anjuran setan. Kita tahu Tuhan Yesus itu tahu apa yang benar. Dan saat Tuhan Yesus tahu apa yang benar, Tuhan Yesus gak akan bisa diragukan akan apa yang dia tahu benar. Sehingga cara setan menggoda adalah dengan cara membuat Yesus melakukan hal yang berlawanan dari apa yang dia tahu benar. Jadi saat di penggodaan, setan gak bisa menggoda Yesus dari apa yang Yesus tahu benar. Tapi saat itu Yesus sedang kelaparan, sehingga dari sudut lapar itulah setan menggodanya dan mau menumbangkan Tuhan Yesus. Karena ini, lapar ini adalah hal yang diturunkan dari Adam dan Hawa sejak 4.000 tahun. Dan artinya setan tunggu sampai Yesus benar-benar lapar. Dan kenapa setan menggoda ini? Karena dia tahu inilah suatu hal yang penting. Buktinya Sodom dan Gomora dibinasakan karena makan dan minum, persoalan lapar. Dan setan di akhir zaman pun menggunakan metode yang sama, yaitu tidak boleh jual beli dengan tujuan untuk lapar kalau tidak terima tanda binatang. Dan kalau bicara mengenai lapar, ada hubungannya antara perut dan otak, bahwa perut itu adalah otak kedua daripada, dan perut itu adalah otak kedua, di mana otak pertama ada dalam pikiran. Jadi walaupun pikiran itu sudah tahu yang benar, perutnya sebagai otak keduanya lah yang digoda. Apakah mau menyangkal apa yang otaknya tahu benar? Nah, bicara mengenai apakah Yesus itu anak Bapa, ini doktrin di mana Trinitas tidak mempercayai ini.
Kenapa? Karena dia bilang Yesus itu sebenarnya bukan anak Bapa, tapi Yesus adalah ambil peran sebagai anak. Pertanyaannya, kenapa harus mengambil peran? Kalau memang tidak ada, kenapa rencana keselamatan harus berhubungan dengan peran Bapa dan anak? Artinya unsur Bapa dan anak ini sangat penting dalam unsur keselamatan. Dan mengapa doktrin Trinitas mengambil peran? Kita tahu tidak semua Trinitas, tapi ada Trinitas yang mempercayai bahwa itu mengambil peran. Mengapa harus mengambil peran? Kenapa tidak benar-benar Bapa dan anak? Atau kenapa tidak ambil peran lain? Contohnya bulan dan bintang dan hubungan yang lain. Artinya, hubungan Bapa dan anak ini penting. Dan kalau kita sudah belajar dan bisa buktikan dalam pelajaran lain, bahwa memang Yesus ini adalah anak Bapa. Sehingga doktrin Trinitas, setan yang mau meragukan ini, dia ambil unsur benarnya Bapa dan anak, walaupun dia putar bahwa bukan Bapa dan anak, dan hanya sebagai peran. Itu sebabnya di saat ada orang-orang yang jujur, yang melihat betapa pentingnya Bapa dan anak, tapi berpikir mengapa mereka adalah peran, akan sangat senang ketika pekabaran 3 malaikat dikabarkan. Ketika Elijah di akhir zaman mengabarkan bahwa Bapa dan anak adalah benar-benar Bapa adalah benar-benar Bapa dan anak adalah benar-benar anak. Sehingga yang dikorbankan bukan yang sedang berperan sebagai anak. Itulah dia punya kesimpulan dan summary daripada pelajaran yang sudah dipelajari.